Selamat malam. Selamat malam, Miss Christine. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah kami yang berjudul Stigma Sosial Terhadap Mahasiswa Laki-laki yang mengikuti UKM Stamanara di lingkungan Universitas Bina Nusantara Alam Sutra. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mozart. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Vincent, Miranti, Daryl, dan juga Nanda. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, mengapa sih kita mengambil tema ini? Banyak dari mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM Tamanara di lingkungan Universitas Bina Nusantara mendapatkan stigma sosial dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan seni tari merupakan kegiatan yang bersifat feminin, sehingga identik dengan perempuan. Padahal seni tari merupakan kegiatan seni yang bersifat universal. Dewan PBB sudah menetapkan beberapa tujuan berkelanjutan, yakni SDGs, khususnya pada poin kelima tentang gender equality. Tapi masih banyak ditemukan kasus ketidaksetaraan gender di lingkungan sosial saat ini. Nah, berdasarkan dari uraian latar belakang tadi, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, bagaimana stigma sosial yang dialami oleh mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM Stamanara di Universitas Bina Nusantara Alam Sutra. Seperti contohnya, apakah misalnya mereka mendapatkan komentar negatif atau perlakuan yang berbeda. Nah, yang kedua, bagaimana dampak stigma sosial tersebut terhadap mahasiswa laki-laki dalam kehidupan sosial dan performa mereka di dalam UKM Stamanara. Nah, seperti apakah stigma ini membuat mereka merasa terisolasi dalam kehidupan sosialnya ataupun menurunkan performa mereka di dalam UKM Stamanara. Nah, yang ketiga itu, strategi apa yang dapat diterapkan oleh mahasiswa laki-laki untuk menghadapi atau mengatasi stigma sosial tersebut? Contohnya itu, apakah mereka bisa membangun dukungan sosial untuk melawan stigma? Adakah strategi yang bisa mereka terapkan untuk mengatasi stigma tersebut? Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk stigma sosial dan dampak yang dialami oleh mahasiswa laki-laki dari UKM Stamanara di Universitas Bina Nusantara Alam Sutra. Nah, jenis-jenis stigma seperti apa sih? Seperti stereotip negatif kah atau diskriminasi yang mereka hadapi. Nah, yang kedua itu untuk memahami dampak dari stigma sosial terhadap kehidupan sosial dan performa mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM Stamanara. Nah, kita ini ingin tahu apakah stigma ini membuat mereka lebih tertutup atau justru memotivasi mereka untuk tampil lebih baik. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui strategi yang bisa digunakan oleh mahasiswa laki-laki dalam menghadapi stigma sosial yang mereka alami di lingkungan kampus. Nah, apakah strategi ini nantinya bisa menjadi bantuan bagi mahasiswa laki-laki lain dalam situasi serupa? Selanjutnya kita akan masuk ke kajian teori. Di sini terdapat tiga teori. Yang pertama adalah menurut Safitri dan Mazam pada tahun 2024, mereka menemukan bahwa siswa laki-laki itu cenderung memiliki persepsi rendah terhadap seni tari, menganggapnya sebagai aktivitas feminim. Mereka beranggapan bahwa tari adalah aktivitas perempuan karena gerakannya yang sangat halus. Siswa laki-laki merasa menari tidak mencerminkan identitas mereka dan cenderung kurang serius dalam mengikuti pembelajaran tari. Selanjutnya, menurut Amelia DKK, pada tahun 2021 menemukan bahwa penari laki-laki di Indonesia itu sering mengalami atau menghadapi stigma negatif, baik di lingkungan formal seperti sekolah maupun di lingkungan informal seperti sanggar tari. Mereka seringkali diberi label yang secara sosial dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas tradisional. Yang terakhir, menurut Grewal pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa dampak buruk toxic masculinity ini terhadap kesehatan mental laki-laki, di mana tekanan untuk memenuhi standar maskulinitas ini membuat mereka sulit untuk mengekspresikan emosinya mereka, sehingga seringkali merasa tertekan dan beresiko mengalami depresi.
karena mereka merasa tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang dianggap tidak maskulin. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Jadi, proses penelitian kita ini dimulai dengan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Oktober 2024. Lalu, tahapan wawancaranya dilaksanakan pada 15 sampai 20 November 2024. Boleh dilanjut? Lalu ada populasi penelitian. Kita mengambil penelitian ini dari 6 responden. Yang pertama ada 2 mahasiswa BINUS yang aktif mengikuti UKM Stamanara, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan. Lalu ada 4 mahasiswa BINUS yang tidak mengikuti UKM Stamanara, masing-masing ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel penelitian. Dalam penelitian ini, kita menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri adalah persepsi mahasiswa terhadap kesetaraan gender dan toxic masculinity. Sedangkan untuk variabel terikatnya di sini kami menggunakan pandangan terhadap keterlibatan mahasiswa laki-laki dalam UKM Stamanara. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama prosesi wawancara. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu wawancara. Jadi, wawancara adalah sebuah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana ada salah satu pihak yang berperan sebagai pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan ada pihak yang diwawancara atau responden. Jadi, alasan kelompok kami memilih metode ini karena metode wawancara ini dianggap dapat memperoleh data yang lebih mendalam dari responden. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat selama proses wawancara kami. Yang pertama itu ada, apa yang Anda ketahui tentang kesetaraan gender? Kemudian, menurut Anda kondisi kesetaraan gender di lingkup Universitas Bina Nusantara itu bagaimana? Dan tanggapan Anda terkait isu toxic masculinity itu seperti apa? Kemudian, apakah Anda tahu UKM Stamanara? Dan bagaimana pendapat kamu terkait laki-laki yang bergabung ke dalam UKM Stamanara? Kemudian, menurut Anda, apakah seorang laki-laki mengikuti UKM Stamanara merupakan suatu hal yang tabu? Jika ya, mengapa? Kemudian ada, menurut Anda, apakah ada stigma atau stereotip tertentu yang dilekatkan kepada mahasiswa laki-laki mengikuti UKM Stamanara? Dan apakah Anda pernah mendengar komentar negatif atau candaan terkait mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM ini? Jika iya, seperti apa bentuknya? Kemudian, mengapa ada dampak khusus yang Anda rasakan terhadap kehidupan sosial ataupun performa dalam UKM Stamanara? Kemudian, menurut Anda, kenapa di zaman sekarang masih ada batas antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan sosial? Dan terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi batasan gender ini? Kemudian teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Jadi teknik analisis data ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsi pandangan, pengalaman, serta stigma yang dihadapi mahasiswa laki-laki yang bergabung dalam UKM Stamanara. Menurut Sioto dan Sodik, pada tahun 2015 ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data, di mana data yang diperoleh dari wawancara direduksi dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian ada penyajian data, yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan temuan inti dari wawancara. Kemudian yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data dianalisa, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang konsisten dari wawancara. Berikut ada hasil dari pembahasan. Yang pertama itu stigma sosial yang dialami oleh mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM Tamanara itu bagaimana sih? Jadi dari penelitian ini dapat diungkapkan bahwa stigma-stigma yang dilekatkan pada mahasiswa laki-laki yang mengikuti UKM Tamanara itu ada seperti dikatain banci atau enggak laki, yang mana stereotip bahwa seni tari itu adalah aktivitas yang feminin. Kemudian ada dampak stigma sosial terhadap kehidupan sosial dan performa di UKM Stamanara. Jadi secara umum stigma tidak memiliki dampak signifikan berkat dukungan dari teman-teman,
keluarga atau komunitas dari UKM Tamanara itu sendiri. Namun bagi sebagian siswa, stigma sosial tuh dapat menimbulkan tekanan emosional dan mempengaruhi kenyamanannya. Tapi dari penelitian ini hal tersebut tidak terlalu signifikan begitu. Kemudian ada strategi untuk menghadapi atau mengatasi stigma sosial. Jadi yang pertama itu ada edukasi masyarakat untuk mengubah stereotip terhadap suatu gender, kemudian dukungan sosial dari lingkungan, kemudian ada fokus terhadap penguatan diri dengan fokus pada bakat dan mengabaikan komentar-komentar negatif. Jadi kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk stigma sosial yang dialami oleh mahasiswa laki-laki yang bergabung dalam UKM Setamandara di Universitas Bina Nusantara Alam Sutra, serta untuk memahami dampaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai responden, dapat disimpulkan bahwa stigma sosial terhadap mahasiswa laki-laki yang bergabung dengan UKM Setamandara masih ada, meskipun pandangan tentang hal tersebut masih beragam. Meski stigma sosial tersebut ada, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan performa mahasiswa laki-laki di UKM Setamandara tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh dukungan kuat dari teman, keluarga, dan komunitas UKM yang penting dalam menjaga kepercayaan diri mereka untuk terus menyalurkan minat dan bakat di bidang seni tari. Dengan adanya lingkungan yang suportif, mahasiswa laki-laki mampu menghadapi stigma tanpa adanya dampak negatif yang berarti, baik dalam kehidupan sosial maupun performa mereka di UKM. Untuk mengatasi stigma sosial, mahasiswa laki-laki di UKM Setamandara dapat menerapkan beberapa strategi seperti edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberagaman ekspresi diri. Dukungan sosial dari teman, keluarga, dan komunitas juga sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Selanjutnya merupakan saran-saran yang kami dapat sampaikan. Yang pertama adalah untuk dosen, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan keberagaman ekspresi diri dalam seni dengan mendorong diskusi terbuka di kelas, serta memberikan contoh positif dengan mendukung kegiatan seni yang mengedepankan nilai inklusivitas dan kebebasan berekspresi tanpa memandang gender. Yang kedua adalah untuk mahasiswa. Diharapkan dapat membantu mengurangi stigma dengan mendukung teman-teman mereka yang terlibat dalam seni tari, serta menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai ekspresi diri. Untuk yang ketiga, untuk komunitas UKM Stamanara. Sebaiknya memastikan bahwa setiap anggota merasa diterima tanpa memandang gender, dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang dalam pertunjukan seni. Selain itu, UKM ini dapat menyelenggarakan kampanye sosial dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberagaman ekspresi diri dalam seni tari. Untuk yang keempat, untuk masyarakat umum, perlu mengubah perspektif mereka terkait maskulinitas dan seni tari, serta lebih menerima berbagai bentuk ekspresi di seni tanpa memandang gender. Dan yang terakhir, sebagai institusi pendidikan BINUS, tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk seni tari. BINUS dapat menyelenggarakan seminar yang membahas isu-isu gender dan kesetaraan untuk menciptakan kesadaran dan mengurangi stigma sosial yang ada di kalangan mahasiswa. Berikut merupakan daftar-daftar pusaka yang telah kami buat. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.